Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lukita Siswadi. Di sini saya akan membahas tentang topik 9, yaitu tentang pengenalan software Jahir Accounting. Pengenalan Jahir Accounting. Dalam Jahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran, uang muka, pencadangan, penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal, double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta penghitungan penyusutan dan pembuatan laporan grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi yang lain. Fasilitas Jahir Accounting versi 6.1, yaitu dalam aplikasi Jahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas, menu aplikasi, dan modul aplikasi. Yang pertama, fasilitas menu. Klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru, atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui menu setting, Anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Yang ketiga, melalui menu tutup buku ini, Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Fasilitas Jahir Accounting versi 6.1, yang lalu melalui menu window, Anda dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir Internasional, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Dalam aplikasi Jahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modal aplikasi. Fasilitas modul dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik, diantaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Jahir Accounting. Ketiga, buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Modul penjualan. Beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan. Jurnal penjualan menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Jurnal pembayaran piutang usaha menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Jurnal penghapusan piutang usaha membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali, return, atau atas terjadinya pembatalan pesanan. Modul pembelian. Yang pertama, jurnal pembelian menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Jurnal pembayaran hutang usaha menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Jurnal penghapusan hutang usaha membuat jurnal penghapusan hutang usaha terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali return. Modul kas dan bank. Transfer kas melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Kas masuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan, dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Kas keluar mencatat pengeluaran uang atau kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Rekonsiliasi bank mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan pada data di komputer dengan buku bank. Modul persediaan. Jurnal penyesuaian persediaan menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan. Jurnal pemindahan barang menginput transaksi dalam proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Stock of name mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan, data di komputer, dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Penentuan harga jual. Menentukan harga jual barang pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Laporan. Laporan di Jahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk.
Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Search fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencairan data yang diketik dengan melakukan pencairan kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, ini jurnal umum, neraca saldo, buku besar jurnal penyesuaian, buku besar pembantu, dan neraca lanjut. Ini informasi perusahaannya kayak gini, contoh-contohnya. Tampilan menu utama. Lalu setelah data perusahaan telah diinput ke dalam JR Accounting Software, langkah berikutnya itu input saldo awal akun. Akan tetapi sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Ini ininya. Langkah-langkah penyesuaian akunnya, ini langkah-langkahnya. Kode awal akunnya ini, langkah-langkah penyesuaian akunnya juga, ini harus RP0. Karena kalau tidak RP0 maka penginputan saldo awal akun masih belum tepat dan silakan dikoreksi kembali. Saya akan membuka Jahir Accounting ya. Jadi karena Jahir di aplikasi aku error, sekarang aku pakai Jahir online. Ini udah aku buat daftar akunnya, sekarang tinggal di sign in aja. Lalu kita klik create new. Nama perusahaannya yaitu PT Sumber Rejeki. Ini usahanya itu perdagangan dan distribusi. Ini udah benar. Indonesia, rupiah, semuanya udah benar. Lalu untuk ininya tanggalnya kita ubah dari Januari ini 2018. Simpan dan lanjutkan. Lalu simpan. Jadi Jahir online itu sebenarnya tampilannya berbeda ya dengan Jahir aplikasi. Akan tetapi datanya tuh tetap sama maksudnya. Ini. Lalu sekarang kita pilih ke data master. Langsung ke data master aja. Lalu kan kita mau buat daftar akun, sekarang klik daftar akun. Nah, ini udah ada nama-namanya. Piutang usaha itu kita ganti jadi piutang dagang. Nah, udah. Terus yang persediaan itu kita edit jadi persediaan barang dagang. Simpan. Lalu utang usaha kita ganti jadi utang dagang. Tinggal disimpan. Lalu untuk penjualan produk itu kita ganti menjadi penjualan barang. Ini ada HPP tapi datanya udah benar sih, udah sesuai, nggak perlu diganti-ganti ya, simpan aja. Udah sesuai, kita klik profil nih, masukin saldo awal. Caranya menu profil, pilih saldo awal, pilih akun. Ini udah keluar, tinggal kita masukin aja sih nominalnya. Contohnya kas itu 3.500.000, bank itu bank 25.500.000. ini masih di debit. Nah, retak. Piutang dagang 4.550.000 saldo awalnya. Lalu persediaan barang dagang itu
13.815. Selanjutnya itu asuransi dibayar di muka itu sebesar 2.300.000. Kendaraan itu 125 juta. Ada akumulasi pengusutan kendaraan, accumulate depreciation kendaraan itu dikredit sebesar 12.500.000. Selanjutnya ada utang dagang sebesar 16.875.000. Ada utang gaji dan upah 2.115.000. Ada utang bank sebesar 81.375.000. Lalu untuk modal di setornya itu 35.500.000. Laba ditahan itu 26.300.000. Setelah udah kita cek nih kan laba ditahan, modal disetor, utang bank, utang gaji dan upah, utang dagang, akumulasi kendaraan tuh debit, asuransi dibayar di muka, persediaan barang dagang, piutang dagang bank, dan kas. Lalu kalau udah tinggal kita simpan aja. Setelah udah selesai, selanjutnya udah disimpan, sekarang kita tinggal mau lihat aktiva dan pasifanya itu udah sesuai balance atau enggak. Cara itu kita klik laporan, lalu ke laporan keuangan, pilihan neraca. Nah, Januari 1, 2018 ini udah benar ya. Udah benar sih. Oke. Ini udah ini ya, apa namanya? Total aktiva dan total pasiva itu udah balance. Nah, kalau ini beda berarti salah, harus dikoreksi lagi. Sekian dari saya untuk pemakaian Zair online. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.